Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam acara apaan tuh. Biar relax ya, biar slow. Nah, jadi kali ini ada salah satu saudara kita yang memang suka mencari nafkah. Mencari nafkahnya yaitu dengan cara mencari ular ya. Kan ada yang suka mencari ular tuh ya ke hutan-hutan gitu. Nanti si ular itu dijual. Nah, memang ada di perkampungan banyak yang seperti itu profesinya. Nangkap ular, entah itu ular sanca ya. Ular sanca tuh ular apa ya? Ular apa ya bahasa ininya tuh? Ya bukan piton ya, kalau piton gede banget sih. Ular-ular yang di bawah piton lah gitu. Ular sanca yang sebesar paha gitu. Ada memang salah satu di antara kita, ada di lingkungan kita yang memang berprofesi mencari ular seperti itu, dan ularnya nanti dijual biasanya. Nah, jadi itu di kilo biasanya ya. Dan ada apa? Jadi begini ceritanya. Ada yang berobat, datang ke sini berobat. Dia linglung. Dia nggak ingat sama keluarganya, nggak ingat sama istrinya. Pokoknya nggak ingat sama siapapun. Dia linglung aja, linglung. Nah, pas dibawa ke sini masih keadaan linglung total. Dan akhirnya nginep di sini selama 3 hari ya, nginep di sini 3 hari. Dan selama proses nginep itu kita terus obatin. Nah, jadi gini, saat linglung itu dia merasa ada di suatu tempat yang memang begitu indah, dan dia nggak mau balik lagi. Dan ucapannya itu menyakitkan hati istrinya ternyata. Apa? Karena dia merasa ada wanita cantik gitu, dan otomatis istrinya ada sedikit kecemburuan di awal-awal. Kenapa nih orang, jangan-jangan gila karena wanita gitu. Tapi ternyata bukan stres karena wanita. Ternyata profesinya memang pencari ular. Dan setelah dibawa ke sini, saya jelaskan bahwa ini tuh diganggu oleh putri ular, diganggu oleh siluman ular. Jadi bukan stres karena dipelet orang, itu bukan. Oh begitu. Iya, kata saya, ini diganggu oleh siluman ular. Memang apa pekerjaannya? Lalu baru dijawab, iya pekerjaannya memang mencari ular, Kang, gitu. Hah, mencari ular? Iya. Wah, pantesan ini dibawa sama putri ular. Oh betul, Kang, betul, karena pekerjaannya mencari ular. Jadi dipikirnya dipelet. Pas saya obati, ini bukan dipelet, ini dibawa siluman ular. Saya ngomong, ini dibawa siluman ular. Nah, saya nggak tahu tadinya kalau profesinya tukang nyari ular. Pas saya ngomong gitu, mereka kaget keluarganya. Iya, memang profesinya mencari ular. Waduh, saya kaget. Ya udah, diam, dirawat di sini, langsung diproses, diobati selama 3 hari. Nah, kasihan kan, karena dia punya nafkah, akhirnya berbulan-bulan malah sakit kan, kasihan juga ya. Ya udah, langsung kita tindak, selama 3 hari kita rawat terus. Nah, cuman kita nggak kuat tuh, kita nggak kuat. Kita nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena takut keluarganya tuh kenapa-kenapa. Maksudnya kenapa-kenapa tuh, si putri ular ini saya lihat dia punya kerjaan dan punya anak buah yang besar. Jadi demi keamanan, alasannya jadi nggak dikuak dulu. Nah, tapi karena sekarang sudah agak enakan, jadi saya mau coba kuak. Kenapa mau dikuak sekarang? Karena kondisinya sudah agak sedikit terlepas dari belenggu. Kalau saat itu kalau dipakai mediator bahaya, karena masih terbelenggu di alam sana, di kerajaan sana. Dan kalau dipaksa mediatoran, oh itu bahaya, kasihan. Ya udah, kita langsung aja ke mediator. Kita lihat apa yang sebetulnya dialami di alam sana, dan sebetulnya awal mulanya kenapa kok bisa dibawa ke sana. Oke, kita langsung lanjut. Ada 2 makhluk yang masuk. Ada 2 makhluk yang masuk. Ini malah nyanyi dia.
Apa ini si putri ular itu? Oh, ini pengawalnya. Kamu siapanya? Siapanya ya? Kamu siapanya? Kamu siapa? Ikut. Ikut. Sebagai apa kamu mengikuti putri itu? Kamu sebagai apa? Penjaganya? Apa memang kepercayaannya atau bagaimana? Saya pendamping. Hah? Saya pendamping. Oh, hanya pendamping. Wah, hebat. Saya aja nggak punya asisten. Dia punya asisten. Dia punya aspri. Saya aja nggak punya. Hebat. Ya beda lah. Gue apaan? Oh, jadi kamu asprinya ya, asisten pribadinya kamu. Ini lagi apa putri itu? Apa yang dilakukan sama putri? Sangat senang. Sangat senang. Kenapa memang kau senang, ada apa? Kan keluarganya tidak ada yang dibawa. Keluarganya nggak ada yang dibawa. Maksudnya? Keluarga putri kami tidak ada yang dibawa oleh manusia itu. Manusia siapa? Oh, manusia pencari ular. Oh, memang. Maksudnya ada yang dibawa gimana maksudnya? Karena manusia itu memilih ikut dengan kami. Untuk menjadi pendamping putri kami. Untuk jadi pendamping putri. Pulang. Gitu. Memang manusia itu suka nyari-nyari ular gitu. Ya. Suka ngambilin bangsa kamu. Ya, Kan dia hanya nyari ular, bukan ngambilin bangsa kamu. Nyari ular di alam kami. tapi bangsa kami sedang bermain. Bermain apa? Tapi manusia itu membawanya. Terus kami pun menghampirinya. Ya, tapi kan yang dicari itu ular di alam kami, bukan nyari bangsa kalian. Baik. Pulang kamu katanya. Jadi saya langsung ngobrol sama sang putrinya. Ananda siapa? Saya Kangmu. Saya mau tanya. Kenapa? Mau ikut tidak denganku? Oh, nggak mau. Nggak mau lah. Ikut saja. Ada apa memang? Kenapa harus ikut? Apa yang mau dikasih? Kehidupan yang mewah. Kehidupan yang mewah. Ya. Mau? Apalagi? Jadi raja. Banyak Mau? pengikut. Oh, mau. Apalagi? Apapun keinginannya pasti akan diwujudkan. Oh, itu alasannya. Kenapa harus ngajak saya? Kan banyak yang lain. Ada cahaya-cahayanya. Oh, nggak mau, saya hanya juga nggak level. Kenapa tidak mau? Nggak level. Kehidupan kamu tidak akan sebaik di sana. Di sana akan jadi lebih baik dari segala-galanya. Iya. Kamu nyanyi lagu Pak Haji Rhoma Irama? Aduh. Segala-galanya, tiada terkira. Itu apa? Tadi kamu yang ngomong duluan ah. Saya aja kaget kok bisa nyanyi segala-gala-gala. Ya udah, lanjut lagi. Jadi kamu menyediakan apapun. Itu rayuan kamu aja. Itu bukan sekedar rayuan.
tapi akan terwujud di sana. Akan terwujud. Iya. Begono. Itu paling rayuan gombal kamu. Pas nyampe ke sana nanti disengsarain. Tidak, asalkan kamu mau tinggal bersamaku di sana, akan kujadikan pangeran di tempatku. Akan kujadikan raja di tempatku. Banyak pengikut-pengikut yang akan sujud kepadamu. Oh, begono. Begitu ceritanya. Apa kamu tidak lihat aku sudah secantik ini di hadapanmu? Enggak, kamu belum ke salon. Itu dandan sendiri jelek, ke salon dong. Tidak lihatkah perhiasan-perhiasanku yang megah? Yang tidak ada di alam manusia. Ada di tukang aksesoris banyak, lebih bagus di tukang aksesoris daripada yang kamu pakai. Tapi emas semua sih yang kamu pakai ya? Boleh dong. Emas itu hal yang sangat mudah di alam kami. Jadi di kami juga mudah banget. Ada Mas Jono, Mas Roni, Tapi Mas Ari. tidak seberat di alam kami, tidak sebanyak di alam kami. Oh, di kami juga berat tuh. Mas Jono aja 100 kilo ada ya? Nggak kuat diangkat, berat. Aku juga mempunyai sisik-sisik emas yang bisa kau gunakan semaumu. Ya di sini nggak laku lah, dikira hasil nyolong emas batangan gitu. Di alam kami nggak laku emas gitu. Kata siapa? Manusia pasti akan tergila-gila ketika melihat emas yang begitu banyak. Iya tergila-gila, tapi kalau dipikir ya nggak laku juga, dijualnya kemana? Emas batangan begitu. Tidak ada yang tidak bisa. Wah nggak bisa, kamu tukang narik harta karun aja, kamu kayak sales narik harta karun. Jadi kamu tidak mau? Nggak mau lah, meskipun dikasih emas juga mau ngejualnya kemana, bingung. Kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Ya, bingung ngejualnya. Dibawa ke toko emas ya takut orang dapat emas begitu dari mana kata. Dibawa ke bank ya nggak mau, ketakutan. Ya akhirnya nggak bisa dijual, emas juga akhirnya nggak berharga juga ujung-ujungnya. Buktinya banyak manusia-manusia yang mengejar sampai ke alam kami demi mendapatkan emas-emas itu. Berarti emas dari bangsa kami begitu berharganya di mata manusia. Iya berharga sih berharga, tapi pas didapetin nggak bisa dijual ya keneh-keneh kehed. Udah nyampe di alam kami tuh banyak yang kesulitan ngejual karena ya orang takut nerima ngebelinya. Harus ke Papua dulu kalau mau dijual emas. Harus ke tambang emas dulu. Itu tidak sebanyak di alam kami. Ya pasti lebih banyak di alam kamu karena kan emas itu adanya terpendam di dalam tanah. Iya, kamu pintar. Iya dong. Terus Saya bukan jin ketombe. Ananda memanggilku untuk apa? Keperluannya apa? Nah itu dia, saya keperluannya apa, bingung. Apa sih keperluannya? Oh, saya jadi lupa, malah nggak terpesona, saya terhipnotis kecantikannya. Aduh astagfirullahaladzim. GR dia. Cantik bukan? Ya jelek. Tapi bener loh, saya tadi lupa ngeblank. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, kenapa si bapak ini kamu bawa ke alam kamu, kenapa? Itu saudara saya, kenapa dibawa ke alam kamu? Jadi malu kamu sampai tahu. Wih, centil banget si Neng ini, aduh. Kenapa kamu suka sama dia atau gimana? Tadinya suka, sekarang aku bosan. Mau ganti sama kamu saja. Waduh, dasar emang gua cowok apaan? Udah, terlalu lama. Sekarang ganti yang baru lagi. Memang gua cowok apaan? Rubicon dulu dong 5. Hewan apa? Hewan lagi lu. Dasar jin ketombe. Iya sih, Rubicon emang itu ya. Itu kuda apa? Pintar kok dia. Rubicon dulu 5 lah.
Siap mengikutimu. Apa tadi, kuda? Aku kasih 1000. Jangankan 5. 1000 Rubicon, gua jadi menteri ini, langsung nyalon jadi menteri. Menteri perjinan. Dikasih 1000 Rubicon. Kasih 1000 kuda untuk menjemputmu. Lu mah kudanya kuda sulapan. Nggak taunya bukan kuda, baralak itu, kalapa ntar. Makanya kamu harus masuk dulu ke alam kami agar kamu bisa menggunakannya. Kamu cuman pakai tipuan aja, pandangan bohong, pandangan tipuan, pandangan ilusi doang dia mainnya. Aku tidak pernah berbohong dengan ucapan. Lah buktinya itu orang itu linglung. Itu kan di Ayo. alam manusia. Ya iya, berarti ilusi. Di alam kami. Ya saya nggak mau. Kami dia menjadi pangeran. Iya di alam kita ya orang linglung. Nah nanti gue jadi linglung juga. Nggak mau jin ketombe. Peduli dengan jasadmu. Jin ketombe ya, jasad gua rusak ya mati gue jin ketombe. Yang penting kamu bersenang-senang di sana. Tidak memikirkan. Kamu tadi ngomong bosen sama si bapak itu. Ya, Nanti sekarang aku akan buang dia. ya ntar gua dibuang lagi sama lu yang nggak mau jin ketombe. Ya kalau ada yang lebih bagus lagi boleh aku. Ya terus gua dikasih 1000 Rubiconnya buat apa kalau gua linglung? Ya, ambil buat kamu. Aku tidak akan memintanya lagi. Ya orang guanya linglung, gua menikmati Rubiconnya kapan? Dasar jin ketombe. Sebodoh itukah diriku sehingga dirimu merayuku dengan Rubicon 1000 Rubicon? Sementara aku linglung ya mikir aja gua pakai Rubiconnya kapan kalau gua linglung. Jin ketombe. Kamu nipunya yang agak canggih dikit Terus apa? kamunya mau apa? Ya itu Rubicon dulu 5. Aku kasih 1000. 1000 tapi gua linglung ya nggak mau jin ketombe. Buat apa sedikit? Ya banyak juga buat apa kalau gua dibawa ke sana jadi linglung. Kan kamu di sana bersenang-senang. Bersenang-senang pakai Rubicon, ternyata bukan Rubicon, malah palapah gedang ditaekan. Kan banyak yang begitu, lari itu perasaannya begitu dia. Ada yang suka narik gitu ya, nggak tahu itu perasaannya narik emas dari langit apa gimana tuh. Itu perbuatan kamu jangan-jangan ya. Wow, bukan hanya aku, banyak juga yang lain. Itu si bapak itu tadinya gimana? Kok kamu bisa ketemu sama dia? Gimana awal mulanya? Saya mau tahu. Aku harus ceritain. Iya, jin ketombe, lu genit banget sih jin ketombe. Aduh. Baiklah. Dia lagi jauh masuk di dalam hutan. Ya. Yang salah satunya itu adalah wilayah kekuasaanku. Wilayah kekuasaan Ya. kamu. Oh ya. Dia tidak sengaja bertemu dengan para dayang-dayangku. Cewek tuh, perempuan. Kenapa sama saya nggak ketemu? Buat apa ketemu mereka? Aku sudah ada di hadapanmu. Cie, naksir sama gue lu ya. Tuh sama yang bawa lampu naksir nggak? Belum. Waduh. Kenapa belum? Terlalu muda buatku. Tua dia sama gue. Wah, lu menghina gue lu. Terlalu muda. Jadi seolah-olah gua tuh 100 tahun gitu. Aku tidak bilang begitu. Iya nggak ngomong tapi seolah-olah sedemikian rupa. Ya sudah kalau merasa tua. Lu tadi ngerayu gue sekarang ngeledek lu. Dasar. Jin ketombe. Gimana ceritanya? Dia ketemu dayang-dayang kamu. Ya. Di mana itu di hutan? Di hutan. Itu masih wilayah kamu. Iya, wilayah kekuasaanku. Si bapak ini lagi apa tadi? Lagi nyari para dayang-dayangku. Bukan nyari dayang kamu, dia memang pekerjaan beliau itu nyari ular. Itu buktinya dayangku diambil sama dia. Lah dia nggak tahu kalau itu dayang kamu. Dia kan yang kelihat ular ya diambil. Harusnya dia pamit dulu, minta dulu sama aku untuk mengambil dayangku.
Dia niatnya nggak ngambil dayang kamu niatnya. Jadi niatnya memang mencari ular untuk dijual. Ya harusnya tidak boleh diambil. Ular itu adalah anak-anakku Iya kan nggak yang semua. diasuh olehku, apalagi yang ada di wilayah kekuasaanku. Tapi kan nggak semua ular itu anak kamu. Banyak juga ular-ular biasa yang memang itu boleh. Ya Pak. kalau di wilayah lain itu bisa saja boleh, tapi di wilayah kekuasaanku itu sama saja semuanya anak-anakku. Ya. Oh jadi dia nggak sengaja bawa. Itu nggak sengaja, bukan disengaja, tanpa sengaja. Aku tidak mau alasannya. Yang pasti dia tetap mengambil dayangku, membawa pulang ke rumah, aku menjemputnya. Sekaligus Terus? dengan menjemput dirinya. Tapi dia mau diajak olehku karena Awalnya gimana tergiur. kok bisa tiba-tiba mau? Awalnya kamu gimana? Aku datang lewat mimpinya. Oh kamu datang lewat Iya. mimpi. Aku sudah berdandan cantik. Jadi kamu dandan dulu di rumah. Ya, Oh dandan dulu dia di pakaian, rumah. pakai kereta kencana. Kenapa harus pakai kereta kencana biar keren? Iya, Waduh biar keren. biar tambah cantik. Oh iya, jadi supaya dia terkesan. Oh, jadi Oh. dia tahu aku seorang ratu. Oh dia tahu. Oh Ya. jadi supaya dia Sudah tahu. cantik, ratu, banyak dayang-dayangnya lagi. Oh jadi supaya dia tertarik dan Iya. mau ikut. Dan dia mau Terus kereta kencana dihias dulu. dihias. Oh demi menjemput sang Sang apa namanya? Sang Arjuna. Pangeranku. Oh pangeran. Terus kamu berangkat. Berangkat, dia mau. Awalnya dia menolak. Jadi Karena gimana tidak ceritanya pas mengenal. berangkat kok bisa ditolak dulu gimana? Dia tidak tahu siapa aku, tidak mengenal. Kan katanya bawa itu kereta kencana segala. Iya, dia ketakutan awalnya. Oh pas kamu datang. Aku datang bareng dayang-dayangku pakai kereta kencana. Dia pas melihatku lari. Aku kejar lagi. Kena dia. Itu di mana itu? Pas kamu datangin lagi di mana? Di alam mimpinya. Oh di alam mimpinya. Iya, Terus pas lari? pas lari Kejar. kejar. Tangkap dia Iya. sama dayangku. Dibawa ke hadapanku. Aku kasih dia apapun keinginannya. Akhirnya dia mau karena tergoda oleh semua yang aku berikan. Menggodanya gimana? Menggodanya. Kamu mau tidak menjadi pangeran ataupun raja dari ratu yang paling cantik? Itu bukan menggoda, namanya memaksa itu. Tidak, aku tidak memaksanya. Beda, kalau memaksa aku tinggal seret dia. Waduh, itu bukan memaksa, namanya penindasan. Beda lagi. Tidak. Awalnya dia tidak, aku tidak mau karena aku tidak mengenalmu. Aku memperkenalkan diri kepadanya Ya. bahwa akulah ratu yang paling cantik. Di sana, di wilayahku. Iyalah, di wilayahmu paling cantik. Aku tawarkan berbagai macam keinginan emas, apapun itu. Menjadi penguasa, menjadi raja. lewat Akhirnya, mimpi. ya, akhirnya dia mau. Akhirnya mau. Mau, dia ikut denganku ke alamku. Oh, dia langsung dibawa di dalam mimpi itu. Bawaku. Iya. Setelah sampai di sana, wah dia senang karena kehidupannya cukup baik di sana. Disajikan makanan yang banyak, disajikan tempat tidur yang bagus. Di sana disediakan emas. Mau apa tinggal panggil dayang-dayang. Begitu banyak keinginannya yang dipenuhi olehku. Berapa lama dekat dibawa ke sana? Berapa lama waktu itu? Aku tidak tahu waktu manusia. Yang aku tahu di alamku itu 7 hari 7 malam. Ya, Wah, lama banget. 7 hari 7 malam. Terus Itu di sempat alamku. dikembalikan dulu nggak waktu itu? Sempat sekali Oh, dikembalikan karena dulu. dia ingin ketemu dengan anak-anaknya. Oh, Aku izinkan dia ketemu dengan anaknya, tapi hanya sebentar, tidak lama. Habis itu dia
kembali lagi ke alamku dan bertemu denganku. Begitu. Berarti pertemuan yang singkat ya. Pertemuan yang singkat, ketemu langsung bawa. Memang di alam sana nggak ada bangsa ular atau jin laki-laki, kan banyak. Kenapa harus nyari manusia? Nah, kamu tidak tahu keistimewaannya. Apa istimewa? Aku tidak pernah mendapatkannya dari bangsa-bangsa jin. Ya iya, beda lah bangsa jin sama manusia, ya beda. Jin ya jin, manusia ya manusia. Iya itulah keistimewaannya. Ada perbedaan yang jelas. Apa perbedaannya? Aku malu. Kok malu? Iya, malu aku. Kenapa Karena malu? aku tidak mau menjelaskannya. Itu rahasiaku. Tentang apa sih? Kamu jangan mau. Jangan mau apanya? Jangan mau tahu. Iya, harus tahu. Jangan. Coba kasih tahu. Banyak orang. Nanti mereka mau. Apa sih, hal apa itunya, tentang apa? Aku tutup telinga kalian. Tutup telinga. Tutup telinga kalian. Udah. Aku mau kawin sama dia. Kawin. Kawin mah ya nggak malu lah, masa kawin malu? Iya malu lah. Kok malu? Ya malu kalau kawinnya diliatin sama orang. Ya manusia nggak bakal lihat kamu lah. Oh iya. Kamu bangsa jin, ya orang mana yang mau lihat? Ya paling sesama Tapi jin. aku malu menceritakannya. Aku tidak mau menceritakannya. Jadi sekarang gimana si bapak itu, lepaskan ya? Oh, aku lepaskan saja. Aku lepaskan. Mana kok sampai sekarang dia nggak sadar-sadar? Asal kamu mau ikut denganku. Kamu lepasinya kemana? Kamu lepasin kemana? Kenapa nggak dikembaliin ke sini? Belum, aku belum kembalikan. Aku mau cari gantinya dulu. Kamu gantinya. Baru aku lepasin dia. Kembali lagi ke anaknya, ke istrinya sana. Ini ada yang masih muda tuh. Tuh. Yang mana? Tuh. Yang agak putihan dikit ada. Tuh. Tidak mau. Kenapa nggak mau? Masih muda, perkasa loh, bisa 5 kali. Ada bau asam. Bu asem. Oh, iyalah, nggak pernah mandi mereka, pindah-pindah tempat terus. Tahu aja yang asem dia. Wah, pelecehan. Jadi kamu nyari yang gimana? Kenapa nggak semua manusia? Dia milih ya ternyata. Semua manusia dipilih. Enak saja. Emang aku ratu, jadi aku harus milih yang bagus. Ya itu kamu orang yang nyari ular aja dicari, diambil. Memang apanya yang istimewanya, apanya saya mau tahu. Dia. Bagiku dia seorang pejuang. Oh, betul ya. Jadi dia pantas dijadikan raja olehku untuk berjuang mempertahankan kerajaan-kerajaanku. Karena pekerja keras. Jadi tangguh, tahan banting ya. Sama kayak kamu juga. Kamu ada pekerja keras. Berjuang juga. Aku jadi mau kamu jadi raja di kerajaanku. Boro-boro ngurus kerajaan kamu, di sini aja liar Pak Belit saya. Apa? Liar Pak Belit ngurus di sini aja, apalagi ngurus kerajaan, lebih Pak Belit. Ular? Ular ya, kamu kan ular. Sama kayak ular, kamu bulat belit. Jangan samakan aku dengan ular yang lain, karena aku ratu-ratu mereka. Narsis banget ya, jangan samakan aku. Ya udah gini, kamu sudah berapa kali bawa manusia ke sana? Oh banyak berarti ya? Oh banyak, kamu bawa banyak manusia ke sana. Aku lupa. Aduh, sampai lupa, banyak banget berarti. Wah, pelakor kamu, pelakor tulen sejati, is the best. Pelakor apa ya? Tapi ada satu manusia yang sudah lama tidak pernah aku pulangkan. Kenapa? Dia jadi prajurit. Kenapa nggak dipulangkan? Dia tidak mau aku pulangkan. Oh, betah di sana. Iya. Oh. Katanya di sini
selalu dijamin apapun keinginannya. Hmm. Kalau dia kembali lagi ke alam manusia, dia katanya akan pusing lagi, tidak bisa makan katanya. Mungkin dia sudah merasa muak dengan kehidupan manusia ini, sehingga dia lebih Jadi rela jangan bersama salahkan aku, dia tidak mau pulang. kamu. Iya sih. Terkadang memang manusianya juga yang membuat muak gitu. Jadi jadilah manusia yang tidak membuat orang lain tuh nggak nyaman. Jadilah manusia yang bisa membuat orang lain nyaman. Begitu ya. Salah. Apa? Jadilah manusia yang bisa menghidupi manusia lagi. Sama kayak aku bisa menghidupi semua pengikutku, dayang-dayangku. Ya itu lebih bagus itu begitu ya. Terus cara menghidupinya kan susah, harus banyak duit emas. Emas bagiku sangat mudah. Wah itu mah tujuan kamu biar bisa minta emas ke kamu. Ya makanya kamu minta dulu padaku, nanti aku akan berikan. Jadi kalian bisa memberikan dan pada manusia yang lainnya. Kamu bisa memframingkan ini ya, obrolan. Itu mah menggiring opini namanya. Salah, jadi manusia itu harus bisa menghidupi manusia lain. Wis, hebat, menggiring kata-kata. Kamu datang padaku minta emas yang banyak, Itu kamu tujuannya. bisa menghidupi yang lain. Ujung-ujungnya Mudah itu. kan? Iya. Iya. Tidak sesulit yang kalian pikirkan tentang hidup itu. Iya. Awalnya bagus, jadilah manusia yang bisa menghidupi manusia. Bagus awalnya, ujung-ujungnya minta sama saya emasnya. Kalau tidak sama saya, sama siapa lagi? Iya benar yang itu. berani Siapa memberikan lagi? emas banyak. Banyak, ada Mas Ono, Mas Tri, ada Mas Usup, ada Mas Ari. Emang emas ada namanya? Ada banyak. Itu beratnya doang, dijual nggak laku. Itu bukan emas berarti, batu itu. Maaf ya, bukan saya yang bicara ya. Ini yang bicara nih. Ya, itu nggak laku dijual. Itu emas sama emas. Emas itu paling berharga. Banyak manusia yang tergila-gila akan emas. Banyak manusia yang sampai bertumpahan darah karena memperebutkan emas. Iya benar itu benar. Jadi emas sumber kehidupan. Iya betul. Saya juga butuh Dan itu. sumber kehidupan itu ada di padaku. Iya, tapi kebanyakan bangsa kamu tuh bohong. Saya mau dikasih Rubicon 1000, sayanya linglung. Ya buat apa Rubicon 1000 kalau saya linglung? Karena aku tidak bisa membawa emas ataupun kuda ke alam kalian. Nah, saya yang nggak mau ikut ke Tapi bangsa kamu. kamu ataupun kalian manusia yang ingin masuk ke alamku, akan kuberikan segalanya sesuai keinginanmu, bahkan bisa melebihi keinginanmu. Ya itu semuanya kan hanya ilusi, sulap kamu, pandangan aja. Bukan hanya pandangan, tapi kalian di sana bisa memakainya sepuasnya. Iya, di sana kita pakai Rubicon, di alam sini lari-lari, pakaian kemana-mana cumpang-camping. Jangan peduli lagi dengan tubuhmu, yang penting kamu senang di sana. Iya, nggak peduli. Ntar ini ngomong orang gila, ngeledekin gue nanti nih orang ini. Lah nggak mau lah. Kamu aja yang masuk ke sini. Tidak bisa, aku bisa membawanya ke alam kalian. Karena ada batasannya. Ya udah, ada batasannya ya, makanya saya nggak mau, nggak percaya, udahlah. Sekarang kembaliin aja tuh orang-orang yang ada di tempat kamu. No, tidak bisa. Yang itu belum ketemu gantinya. Yang lain ada yang tidak mau aku pulangkan, meskipun aku sudah suruh mereka untuk pulang. Harus pulangkan semua. Ternyata banyak, saya kira nggak ada lagi, ternyata banyak banget. Coba saja kamu tanya sama mereka. Mereka tidak mau. Coba saja, bukan karena perintahku. Mereka nggak mau karena penglihatannya kamu alihkan, seolah-olah senang dan bahagia. Kamu alihkan itu.
Dia Padahal tanyakan apa di saja sana? sama mereka mau atau tidak. Aku tidak pernah menyuruh mereka untuk tetap di sini. Iya, kamu Jalanku. pakai sulap, pakai sihir. Jadi pandangan mereka dialihkan, diganti, ya pasti mereka nggak mau. Tidak, aku tidak pernah untuk mengikat mereka. Mereka Nah, tetap mau tadi menjadi para buktinya prajuritku. kamu mau ngasih Rubicon ke saya, tapi di sana. Itu kan namanya cuci otak namanya. Ilusi. Kamu tidak bisa diajak baik-baik ke sana. Janji-janji kosong. Banyak bicara juga kamu. Ya Kalau tidak mau ya sudah, aku akan pergi cari penggantinya. Aku tidak mau melepaskan dia dulu sebelum aku dapat penggantinya. saya akan bawa dia nanti. Tidak akan bisa karena para prajuritku akan tetap mempertahankannya. Akan mempertahankan apa? Akan mempertahankan dia. Apa yang Coba dipertahankan? saja kalau kamu bisa menembus para prajuritku untuk membawanya. Jadi apa aja? Apa-apanya. Jadi janji kamu bisa ditepati nggak? Janji untuk apa? Aku berjanji aku akan melepaskan dia asalkan aku sudah dapat penggantinya. Ya udah gini. Saya mau tahu. Tapi tadi kamu menari-nari ya? Coba saya mau lihat kamu menari, bagus nggak? Kalau bagus saya mau ikut. Coba. Itu tarian apa? Tarian apa namanya itu? Hah? Ini tarian pemuja. Tarian memuja. Memujaku, untuk memujaku. Oh, jadi memuja kamu begitu? Ya, Berarti para nanti dayang-dayangku. Manusia yang ingin memuja kamu begitu? Iya. Ada manusia yang memuja kamu nggak? Ada. Ada. Iya, sudah pasti. Oh, kamu ada pemujaan juga? Ya. Oh, ternyata ada pemujaan juga. Di hari-hari tertentu pasti akan ada waktu untuk pemujaan. Cara pemujanya gimana biasanya? Gimana biasanya? Ada syarat-syaratnya nggak? Berkumpul. Berkumpul. Untuk melihat manusia yang akan melakukan pemujaan. Iya. Terus? Dan syarat-syaratnya untuk manusia yang akan melakukan pemujaan, dia jangan pernah mengajak manusia lain tinggal di gua itu. Oh. Dan masuk ke dalam gua itu jangan sampai memakai pakaian manusia satupun. Oh, harus telanjang. Ya. Masuk ke dalam gua dengan keadaan telanjang. Ya. Terus? Sebelum masuk harus dengan keadaan badan yang wangi dan tetap memakai selendang yang sudah diberikan. Oh, harus pakai selendang sudah diberikan. Karena ada manusia yang menunjukkan selendang itu. Terus? Setelah itu? Dia akan menari-nari, caranya sudah ditunjukkan oleh manusia yang aku suruh. Oh, diajari nari. Dan setelah menari, dia akan duduk bertapa sebentar. Setelah itu dia akan tidur dengan para bangsaku. Sebentar kan menurut kamu? Di alam kami lama ya. Kayaknya bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya. Terus nanti kamu menemui dia? Bukan aku dulu.
Oh, siapa dulu berarti? Dayang-dayangku pergi Oh, menemuinya ya. untuk tidur bersamanya. Setelah itu barulah dilakukan sebuah permintaan oleh manusia. Minta sesuatu, minta keinginan, apa Tapi maunya? setelah tidur dengan para dayang-dayangku, mereka akan melakukan permintaan-permintaan sesuai keinginannya. Dan setelah itu, setelah terwujud keinginannya, maka akan dilakukan perjanjian lagi. Selama sebulan waktu manusia harus sekali masuk ke dalam gua itu. Jangan sampai waktunya terlupa, apalagi dikatakan lupa harinya. Begitu. Jika tidak, maka dia akan celaka. Celakanya bagaimana? Bermacam-macam celakanya. Entah itu ada yang sakit berkepanjangan sampai habis hartanya. Ada juga yang celaka ketika dia bekerja. Ataupun keluarganya akan sakit-sakitan dan dia akan pikirannya akan melayang-layang. Sampai dikatakan oleh manusia yang lain, orang sakit jiwanya. Itu kan sudah perjanjiannya. Kecelakaan. Ya. Kalau yang lulus nanti setelah dari dayang gimana? Setelah bertemu dengan dayang-dayang, terus? Setelah waktu 7 bulan waktu manusia lamanya ketika dia sudah lulus. Oh, tunggu 7 bulan dulu. Jadi nunggu dulu 7 bulan. Ya, selama sebulan 1 kali. Setelah 7 kali, baru dia akan meningkatkan permintaannya lagi. Ritualnya semakin berat. Ritualnya makin berat. Ya, Syarat berikutnya. karena manusia yang melakukan ritual itu akan bertemu aku secara langsung. Oh, jadi kamu bekas dayang-dayang kamu dong kalau gitu. Cie, cuman bekasan doang. Bangga. Jangan salah. Aku itu penguasa di sana. Jadi aku bisa apapun. Ritualnya itu berat. Yang pertama, dia harus mengajak keluarganya berdiri di mulut gua itu. Anak dan istrinya harus diajak di mulut gua itu. Mereka harus tidur di sana berhari-hari lamanya. Anak istrinya menunggu di mulut gua, lalu dia masuk ke dalam. Harus ikut? Kok sampai bawa-bawa anak istrinya harus ikut segala? Lihat dulu, dengar dulu penjelasanku. Oh iya, belum jelas. Lanjut, betul. Lalu setelah itu? Suaminya masuk ke dalam. Ya. Ada sebuah air yang mengalir di dalam gua itu. Terus? Dia harus berendam di sana. Harus berendam terus? Ya. Berendam? Anak istrinya ketika suaminya berendam di sana harus membacakan sebuah mantra yang sudah diajarkan di luar sana. Terus? Setelah membacakan mantra itu, baru mereka boleh pulang. Dan suaminya harus tinggal berendam di sana selama berhari-hari. Setelah itu, dia harus berpuasa. Yang aku bilang berat ini, ketika dia melanggar perjanjiannya, maka anak istrinya akan menjadi jaminannya. Karena mereka sudah membacakan mantra, jadi mereka tidak bisa lari kemanapun. Nantinya ada perjanjian. Ya. Oh, ada perjanjian. Perjanjian
perjanjiannya seperti apa biasanya? Kebanyakan umum, banyaknya seperti apa? Tidak jauh berbeda dengan manusia keinginannya. Manusia menginginkan sebuah keinginan, maka aku ajukan perjanjiannya. Jika dia melanggar sekali saja, maka satu persatu keluarganya akan kuambil. Begitu perjanjiannya. Aku bilang berat, kenapa? Karena orang-orang ataupun manusia-manusia yang paling disayangi olehnya akan pergi satu persatu. Wah, bahaya juga ya. Itu kan sudah menjadi Terus perjanjianku kalau dengan pengen manusia. mereka kembali supaya sadar lagi, gimana caranya? Apa bisa manusia yang sudah ada di sana dikembalikan lagi dan nanti mereka sadar lagi, nggak lupa ingatan lagi? Bisa saja, tapi cukup berat syaratnya. Apa? Carikan penggantinya, maka akan kembali. Wah, jin pelo ini, jin. Dasar kau yang meracun. Jin ketombe, kalau begitu ya percuma membebaskan dan memberikan korban lagi ya, jin ketombe. Itu kerajaanku, maka itu peraturanku. Tidak bisa ada yang merubahnya. Jalan satu-satunya harus datang ke lokasi. Kalau nggak datang ke lokasi susah ini. Ya udah, sementara. Makanya kamu datang saja ke tempatku, akan kujadikan raja di sana. Gini aja, gimana kalau kamu yang datang ke tempat saya? Kita bertemu di tempat saya. Di mana tempatnya? Di sini. Kapan? Ya, kamu sekarang aja masuk duluan. Masuk? Iya. Untuk apa aku masuk ke sana? Ya kan dekat, kalau ke tempat kamu jauh, kalau ke sini kan dekat. Tidak mau aku. Kalau ini kan bareng sama saya, nempel. Kalau ke sana jauh. Ya nggak mau ya nggak apa-apa, saya juga Tidak mau. Ya nggak apa-apa. Kecuali kan kamu masuk lebih dulu, baru aku masuk. Ya nggak bisa kan, nanti siapa yang ngebukain? Ya itu kalau kamu mau, kan kamu tadi yang ngajak pengen sama saya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, terserah kamu itu. Tapi aku ada syaratnya. Apa syaratnya? Ketika kamu sudah denganku, Ya. maka tubuhmu akan ada yang menguasai yang lain. Iya, terserah. Itu anak-anakku yang akan menguasai tubuhmu. Iya, nggak apa-apa. Akan kujadikan budak tubuhmu. Nanti saya jadi pangeran kamu gitu. Ya, kamu di ya. sana menjadi raja, tapi Oke. tubuhmu akan terbudak. Ya udah, kamu masuk duluan. Ntar saya diambil orang lagi loh. Siapkan dulu tempatnya yang wangi. Ini udah wangi, tinggal masuk aja. Kamunya udah siap, nggak deg-degan emang. Segala. Tempat tidurnya aku buatkan yang bagus. Iya, sok udah masuk. Ini udah spring bed, saya udah pesen. Pintunya dari mana itu? Ya udah masuk, sok. Awas kamu ya. Aku tunggu malam ini ya. Iya, siap. Sampai jam 12 tidak kamu nyamperin aku, maka kamu harus tanggung jawab akibatnya. Sok. Alhamdulillah. Berhasil juga dikibulin. Karena berbahaya, jadi harus ditahan. Kalau balik lagi bahaya dia. Tinggal memikirkan tawanan-tawanan yang sudah dibawa ke sana. Nah itu mungkin kerjaannya di balik layar ya. Itu harus diambil satu-satu. Dan mudah-mudahan bisa. Kenapa? Karena tantangannya berat. Beratnya kenapa?
karena banyak yang sudah betah di sana katanya. Itu karena pengaruh sihir mereka. Jadi pandangan-pandangan manusia itu seperti indah. Jadi menurut dia tuh indah, dan menurut dia tuh melakukan sesuatu hal. Padahal menurut kita dia tuh nggak normal atau sakit jiwa menurut manusia. Tapi menurut mereka di alam sana tuh senang, bahagia. Entah itu kayak naik motor, padahal di alam kita kan ngeng. Itu di alam kita, tapi perasaan mereka di sana ya naik motor Harley beneran, sesuai yang diinginkannya. Padahal di alam kita ya kayak tadi, wah di alam mereka, di alam sana kita pengen Rubicon, seolah-olah dikasih duduk. Nggak taunya di alam kita ya gini, ngeng gitu. Nah ternyata begitu. Itu kerjaan si Raja Ular tadi, si Putri Ular itu. Itu bahayanya, makanya langsung diamankan supaya dia nggak macem-macem, supaya nggak ganggu lagi orang-orang yang memang mencari nafkah di hutan, ya gitu. Jadi kasihannya karena memang si bapak ini pekerjaannya memang hanya itu, penghasilannya hanya itu. Kita juga nggak bisa melarang karena memang keahliannya beliau di situ. Kan manusia itu punya keahlian yang berbeda, ya. Ada yang memang ahli mencari burung, ada yang ahli mencari ular, ya. Kita mau bicara, mau melarang juga susah karena kita tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan. Itu belum bisa memberikan solusi. Jadi ya solusinya paling coba Pak cari kerjaan yang lain yang lebih baik, yang lebih layak. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Begitu ya. Kita doakan. Jadi kita harus mulai memperhatikan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, barangkali ada yang kesulitan, kita bantu ya, saling bantu. Harus mulai memperhatikan. Jadi karena itu tugas kita. Kalau kita diberikan rezeki lebih, berarti itu kewajiban kita membantu mereka. Gitu. Itu saja. Terima kasih. Yang mau datang ke sini hari Senin sampai Kamis, usahakan datangnya pagi. Ya. Usahakan pagi datang. Nah, terima kasih. Jangan lupa ditonton juga Kang Mus Channel. Terima kasih banyak. Alamat ada di deskripsi di Kang Mus Channel. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.